Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Dewi, NIM E 2019-1119 dari kelas W3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Perekonomian Tertutup dengan Tanpa Kebijakan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah. Langsung saja, yang pertama itu perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Adapun pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional, yaitu perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain, khususnya perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Dan perekonomian tertutup itu artinya tidak mengenal hubungan luar, misalnya dalam bentuk ekspor dan impor atau investasi luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, dan selanjutnya itu hubungan antara tabungan dan investasi. Tabungan. Penerimaan sektor rumah tangga dapat digunakan membiayai pengeluaran konsumsi mereka dan apabila ada sisa maka bisa digunakan untuk ditabung, sehingga dapat dikatakan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Secara sistematis dapat dituliskan, yaitu Y sama dengan C plus S atau S sama dengan Y min C. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, yaitu kekayaan telah terkumpul, suku bunga, sikap terhemat, tersedia dan tidaknya dana pensiun yang cukup. Yang selanjutnya itu inflasi. Inflasi adalah pengeluaran sebagai penanaman modal untuk membeli barang-barang, modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, dan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Selanjutnya itu tentang fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang dihasilkan rumah tangga konsumen merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran rumah tangga merupakan sisi pengeluaran. Menurut Keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan dalam bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus BY. Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan lebih besar dari 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Nah, selanjutnya itu tentang fungsi investasi dan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis, investasi residensial, dan investasi persediaan. Dalam membuat fungsi persamaan untuk investasi dengan pendekatan sederhana dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengasumsikan bahwa investasi bersifat autonomous atau tidak berpengaruh oleh variabel lain. Selain investasi bersifat autonomous, maka terdapat pula investasi yang dipengaruhi oleh variabel suku bunga atau interest. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Mitwelli, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif, dilarang melakukan bunga untuk berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi, dan tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas sederhananya, yaitu memegang kekayaan dalam bentuk uang cash, memegang tabungan dalam bentuk aset
tanpa berproduksi dan menginvestasikan tabungannya. Selain itu, Matt Manley mengatakan fungsi investasi dalam ekonomi Islam itu I sama dengan F dalam kurung R Z A Z N U tutup kurung dan R sama dengan F buka kurung S I atau SF garing SF tutup kurung. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional, yaitu analisis pendapatan nasional. Pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi. Perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah, dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak, dan menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional. Dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Dan selanjutnya itu pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materi dan spiritual pada tingkat yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.